Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Masih bersama saya, Ibu Dini Silvana. Simak terus videonya ya. Siapa yang suka makan telur ayam? Hayo. Telur ayam merupakan calon bibit ayam. Setelah dierami, telur ayam akan menetas, lalu tumbuh menjadi ayam berukuran kecil. Anak ayam akan tumbuh menjadi induk ayam. Pertanyaannya, apakah hewan lain juga mengalami pertumbuhan seperti ayam ini ya? Kita simak penjelasannya. Semua hewan akan mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi, setiap hewan memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Contohnya ayam jantan dan betina ini. Mengapa ya ayam jantan berukuran lebih besar daripada betina? Ada yang tahu jawabannya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang pertama adalah faktor internal yang berasal dari dalam tubuh hewan, meliputi faktor genetik dan hormonal. Yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar tubuh hewan, meliputi makan dan minuman, aktivitas tubuh, suhu udara, oksigen, dan cahaya matahari. Perkembangan hewan dalam proses menuju ke dewasa meliputi perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, dan kematangan organ reproduksi hewan. Sedangkan berkembang biak adalah kemampuan hewan untuk menghasilkan keturunan supaya jenisnya tetap lestari dan tidak punah. Perkembangbiakan hewan terbagi atas 3 golongan. Ovipar, bertelur, contohnya ayam, burung, ikan, katak, kupu-kupu, nyamuk. Lalu vivipar, yaitu melahirkan, contohnya kucing, sapi, kelinci, kuda. Dan ovovivipar, bertelur dan melahirkan, contohnya kadal, hiu, dan ular kobra. Kita bahas ovipar, yaitu bertelur, memiliki ciri-ciri tidak mempunyai daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, induknya mengerami telur hingga menetas, dan telurnya berada di luar tubuh induknya. Contoh pertama adalah ayam. Ciri-cirinya tubuhnya berbulu, bergerak dengan 2 kaki, bernapas dengan paru-paru, memerlukan makan dan minum, serta berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Fase pertumbuhannya dimulai dari telur yang dierami induknya, kemudian menetas menjadi anak ayam, tumbuh menjadi ayam muda, dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Contoh kedua hewan ovipar adalah burung. Memiliki ciri-ciri tubuhnya berbulu, memiliki sayap untuk terbang, bernapas dengan paru-paru. Saat terbang, pernapasan dibantu oleh pundi-pundi hawa, serta memerlukan makan dan minum. Fase pertumbuhannya sama dengan ayam, dimulai dari telur yang dierami oleh induknya, kemudian menetas menjadi anak burung tumbuh menjadi burung muda, dan burung muda tumbuh menjadi burung dewasa. Contoh selanjutnya adalah ikan, memiliki ciri-ciri tubuhnya bersisik, bergerak dengan menggunakan sirip, bernapas dengan insang, memerlukan makan dan minum. Fase pertumbuhannya dimulai dari telur yang menetas menjadi anak ikan, lalu anak ikan tumbuh menjadi ikan dewasa. Contoh selanjutnya adalah katak, memiliki ciri-ciri tubuhnya bersisik dan selalu basah. Saat berudu bernapas dengan insang, saat dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit, bergerak dengan cara melompat dan memerlukan makan serta minum. Fase pertumbuhannya disebut dengan metamorfosis katak, dimulai dari telur yang menetas menjadi kecebong tanpa kaki, lalu tumbuh menjadi kecebong berkaki, tumbuh menjadi katak berekor, dan tumbuh menjadi katak dewasa. Contoh selanjutnya adalah kupu-kupu, hewan cantik yang berwarna-warni. Daur hidupnya disebut dengan metamorfosis kupu-kupu. Dimulai dari telur yang menetas menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, lalu menjadi anak kupu-kupu dan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Lanjut lagi ke contoh berikutnya, yaitu nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup
dimulai dari telur yang menetas menjadi larva atau jentik-jentik, kemudian tumbuh menjadi pupa, dan pupa tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Hati-hati, nyamuk dapat membawa penyakit, contohnya demam berdarah dan malaria. Contoh berikutnya adalah lalat. Serangga ini punya kemampuan untuk mencium bau bangkai hingga 7 km meskipun di tempat tersembunyi. Telur hidupnya dimulai dari telur yang menetas menjadi larva atau belatung, lalu tumbuh menjadi pupa dan tumbuh menjadi lalat dewasa. Cara mengusirnya gunakan kantong plastik berisi air. Mengapa? Karena lalat memiliki lebih dari 1000 mata majemuk, sehingga pantulan cahaya di air akan membuat lalat bingung. Oke, kita masuk ke golongan vivipar atau hewan melahirkan. Ciri-cirinya punya kelenjar susu, punya daun telinga, penutup tubuhnya adalah rambut. Biasanya dari kelompok mamalia dan individu baru akan dilahirkan dari tubuh induknya. Contoh pertama adalah kucing. Siapa di rumah yang punya kucing? Hayo. Telur hidupnya dimulai dari induk kucing yang melahirkan anak kucing tumbuh menjadi kucing muda, lalu kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Begitu selanjutnya. Contoh berikutnya adalah kuda. Telur hidupnya dimulai dari induk kuda yang melahirkan bayi kuda tumbuh menjadi kuda muda, lalu kuda muda tumbuh menjadi kuda dewasa. Begitu selanjutnya. Kuda dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Contoh berikutnya adalah kelinci. Hewan lucu ini memiliki telur hidup dimulai dari induk kelinci yang melahirkan bayi kelinci. Bayi kelinci tumbuh menjadi kelinci muda, lalu kelinci muda tumbuh menjadi kelinci dewasa. Begitu terus selanjutnya. Oke, tadi ovipar sudah, vivipar sudah. Sekarang kita ke ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-cirinya memiliki embrio yang mampu berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induk, tidak menyusui, dan tidak memiliki rahim. Contoh pertama adalah bunglon. Dari hidupnya dimulai dari telur dalam tubuh induk yang menetas, kemudian bayi bunglon dilahirkan. Bayi bunglon tumbuh menjadi bunglon muda, lalu bunglon muda tumbuh menjadi bunglon dewasa. Contoh berikutnya adalah hiu. Telur dalam tubuh induk hiu menetas menjadi bayi hiu. Bayi hiu tumbuh menjadi anak hiu, kemudian anak hiu tumbuh menjadi hiu dewasa. Alhamdulillah, penyampaian materi telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk mengevaluasi pemahaman diri kalian dengan menjawab latihan soal ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.